Orang-orang yang mendapati orang tuanya salah satu atau kedua-duanya sampai pada masa tuanya tapi nggak bisa masuk surga, itu orang yang celaka. Dikasih orang tua sampai pada usia sepuh tapi nggak bisa masuk surga, celaka Pak anak itu Pak. Kalau ditanya, apakah mudah mengurus orang tua? Enggak. Ngurus orang tua itu susah. Capek, sangat. Makan hati, iya. Ngabisin harta, betul. Tapi kan balasannya surga, Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan dan adik-adik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nikmat, karunia, rezeki yang tidak pernah berhenti mengalir di tengah-tengah kita. Walaupun Allah Maha tahu berapa banyak maksiat yang kita lakukan di hadapan Allah. Walaupun Allah Maha tahu berapa banyak dosa yang kita lakukan di hadapan Allah, tapi itu tidak membuat Allah menghentikan mengalirnya rezeki kepada kita. Maka sebagai seorang mukmin, kapanpun dimanapun, senantiasa kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah begitu berjasa untuk bisa sampainya syariat Islam ini ke tangan kita, yang telah mempertaruhkan nyawanya, hidup dan matinya hanya untuk memperjuangkan syariat Islam, dan orang yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumul qiyamah kelak. Maka wajar saja bagi sebagai seorang muslim, kapan saja di mana saja disebutkan nama Muhammad, maka kemudian kita berselawat kepadanya dengan minimal kalimat Allahumma shalli alaihi. Bahagia sekali malam hari ini, edisi tanggal 18 Sya'ban 1442 Hijriah, perdana saya menginjakkan kaki saya di masjid Darul Muslihin, ya. Semoga silaturahim saya ini bisa diterima dengan baik, walaupun saya sebenarnya tidak asing-asing amat kalau melihat orangnya. Banyak yang sudah saya kenal,
Karena saya sendiri sehari-hari memang profesinya kalau ditanya tidak mungkin saya jawab saya seorang ustadz, tapi saya seorang pedagang. Sampai sekarang saya masih tidak berdagang di pasar Cimeng, Pak, alhamdulillah. Kalau belum kenal, nama saya Ardiansah, tapi kalau di kalangan para asatid mereka biasa panggil saya Abu Umar. Saya pernah bersekolah di beberapa pondok pesantren. Terakhir saya diwisuda di Darussahadah tahun 1999. Setelah itu mengajar di beberapa lembaga. Kalau di Jawa terakhir tahun 2001 saya mengajar di pondok pesantren Al-Mutakin yang ada di Cibeber di Cipernah, Cirebon, perbatasan dengan Kuningan. Sekarang aktivitas saya sebagai pembina Yayasan Ibnu Sulaiman Al-Faruq, yang mana membawahi beberapa bidang, ya, sosial, dakwah dan pendidikan. Ya. Itu saja perkenalan singkat saya. Malam hari ini saya diminta ya sama beberapa pengurus ini alhamdulillah rajin ya ikut kajian saya di Rumah Quran Al-Faruq ya. Karena pekan kelima memang ini waktunya rebutan, Pak, biasanya, Pak, kalau pekan kelima itu. Ustadz tuh kosong kalau pekan kelima ya. Alhamdulillahirabbil alamin, memang sudah ditakdirkan oleh Allah saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Saya ingin memulai terlebih dahulu dengan sebuah cerita nyata terlebih dahulu. Jadi ada sebuah cerita nyata, Pak. Ustadz tuh nggak boleh cerita bohong-bohongan. Karena Ustadz tuh kalau bahasa Indonesianya guru digugu dan ditiru. Bahaya kalau bohongan. Kejadian ini nyata. Kalau Bapak searching di internet masih nemu kejadian ini. Kejadian yang cukup menggemparkan yang terjadi di distrik Qasim, sebuah daerah yang ada di Saudi Arabia, Pak. Salah satu provinsi di sana, Pak. Sosok utamanya yang mau saya ceritakan adalah Hizan Al-Fuhaidi. Di mana Hizan Al-Fuhaidi ini menangis di pengadilan. Tangisannya ini yang membuat viral, Pak. Ya. Jadi kisahnya itu bermula ketika Hizan yang tinggal di sebuah desa yang begitu sederhana, dengan kehidupannya yang pun sederhana, Pak. Dia ini anak tertua dari 2 bersaudara. Bapaknya sudah meninggal, ibunya usianya sudah hampir 70 tahun. Ibunya bukan orang kaya, memakai pakaian pun emas perhiasan tuh yang melingkar di jari manisnya cuman cincin yang terbuat dari tembaga, Pak. Ya, bukan cincin yang terbuat dari emas. Beratnya udah nggak nyampe 50 kilo, udah sakit-sakitan. Tapi Hizan, anak tertua, setia merawat ibunya. Masya Allah, dirawat ibunya itu. Sampai pada suatu hari datanglah adiknya yang beberapa tahun yang lalu pergi merantau ke kota Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, mencoba peruntungan, mengadu nasib untuk berniaga, sampai Allah takdirkan jadi orang kaya. Sudah sukses di kota, pulang ke kampung, kemudian ngadep abangnya. Sekonyong-konyong dia ngomong begini. Ya, ini saya bawa pakai alur cerita saya saja terlebih dahulu. Bang, saya izin, Bang. Izin apa, Dek, katanya? Saya izin mau bawa ibu ke rumah saya di kota. Emang kenapa, katanya? Mau berapa lama? Kebesaran, Mbak, ya. Cek. Ya. Mau selamanya, Bang, katanya. Cek. Udah. Ya. Mau berapa lama, Bang? Selamanya. Kaget. Oh, nggak bisa, katanya. Kalau cuman main nggak apa-apa. Si adek beralasan, Bang, yang mau ngerawat ibu bukan cuman abang. Saya juga mau ngerawat, Bang. Selama ini kan ibu sama abang. Gantianlah, katanya. Alasannya beliau logis, masuk akal. Kalau di kota fasilitas kesehatan buat ngerawat ibu ini lengkap, kasihlah izin. Hizan nggak kasih, enak aja kamu. Udah sukses, mentang-mentang udah jadi orang kaya, kamu pengen ambil ibu ini, nggak bisa. Biarkan ibu.
sampai akhir hayatnya sama saya. Si adik nggak terima. Maka kemudian dia mengadukan perkara ini sama hakim, Pak. Hakim ketika menerima registrasi pendaftaran tersebut, dia bingung. Ini kalian kakak beradik kenapa berantem? Ya kan? Apa pasalnya? Ternyata pasalnya biasanya kalau di Indonesia adik kakak itu kalau ke pengadilan biasanya rebutan warisan. Bahkan banyak di Indonesia orang tua dituntut sama anaknya. Rupanya si adiknya ngomong, ini abang saya nggak ngasih saya izin buat ngerawat ibu saya. Diceritakan panjang lebar. Sebagai tergugat, Hizan dipanggil. Kamu selama ini ngerawat ibu kamu? Iya. Kenapa adik kamu nggak diizinkan? Wah, alasannya masuk akal. Saya ini orang miskin, Pak Hakim. Saya bukan ustadz, saya bukan alim ulama. Saya tahu Pak Hakim, ilmu saya nggak tinggi-tinggi amat, ibadah saya nggak bagus-bagus amat. Maka saya berusaha mencari ridho Allah dengan cara merawat ibu saya. Kalau adik saya kan bisa beramal dengan hartanya. Adiknya nyela, nggak bisa begitu Pak Hakim. Bukan cuma abang saya yang pengen masuk surga. Saya juga ingin masuk surga katanya. Hakim bingung. Hakim matanya mulai berkaca-kaca. Gak kelar ini urusan. Susah ini. Adik beradik ngerebutin hak asuh ibu. Kalau ibu yang diperebutkan ini di belakangnya banyak warisan, is okay lah. Dia gak punya apa-apa. Dia cuma punya cincin terbuat dari tembaga. Maka kata hakim, nah besok bawa ya ibu kalian, bawa ibu kalian, buat bantu saya untuk menentukan kepada siapa hak asuhnya nanti saya berikan. Rebutan itu kakak beradik bawa ibu dan bapak itu, bawa ibunya itu, jadi dibopong dua-duanya, ditaruh. Jazakallah khair. Kalau bisa berhenti dulu nih, orang Indonesia itu logikanya akan terganggu kalau ada logistik ini. Iya, cuman dengan gorengan nanti ceramah Ustadz bisa terganggu nanti Pak. Iya. Ibunya ditanya pas sudah hadir di ruang pengadilan. Ini kejadian nyata loh Pak. Bu, ibu mau tinggal sama siapa sebenarnya? Ibunya ngomong begini, Hakim, yang kanan ini anak saya yang paling tua, namanya Hizan. Ini ngurus saya sakit-sakitan tetap diurus. Ini Pak Hakim, mata kanan saya. Ini adiknya, beberapa tahun yang lalu ke kota. Allah takdirkan sekarang alhamdulillah qadarullah jadi orang sukses. Ini adiknya, mata kiri saya. Pak Hakim akan menentukan saya tinggal sama siapa. Saya akan tetap kehilangan sebelah mata saya. Hakimnya nangis, cucurin air mata. Dengan mengucap bismillah, beliau ketok palu. Beliau putuskan hak asuh ibundanya jatuh ke tangan adiknya. Pertimbangan adiknya lebih mampu secara ekonomi. Yang kedua, fasilitas di tempat tinggal adiknya untuk kesehatan lebih memadai. Setelah diketuk palu, menangislah Hizan. Hizan menangis. Dan tangisannya ini jadi viral Pak. Apa kata beliau? Kalian ambil pintu surga tersebut dari rumah saya. Dengan cara apa saya sekarang akan masuk ke dalam surganya Allah? Kalian rampas pintu surga itu dari rumah saya. Hizan paham benar Pak. Paham benar dengan sabda Rasulullah, Al-Walid awsatu abwabul jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Paling tengah kata Rasulullah. Surga paling tengah itu namanya Firdaus.
Isinya minan nabiyyin, siddiqin, syuhada'i wassolihin. Cuma 4 kelompok isinya. Fa in syi'ta fa'adi dalikal bab au ikhfadhu. Kata Rasulullah, itu pintu surga yang paling tengah. Mau kalian telantarkan silahkan, tapi kalau mau kalian rawat silahkan. Kalian telantarkan, itulah dosa yang paling besar setelah dosa syirik. Mau kalian rawat, itulah amalan yang paling besar setelah tauhid. Kalau kita berbicara tentang ibadah vertikal antara hamba dengan Rabb, tidak ada ibadah yang lebih besar dari seseorang yang beriman kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tapi kalau kita bicara tentang ibadah yang sifatnya horizontal antara makhluk dengan makhluk, tidak ada ibadah yang pahalanya lebih besar daripada baktinya seorang anak kepada orang tuanya. Dan kita seharusnya merindukan sosok Hizan Al-Fuhaidi ini banyak hadir di tengah-tengah kita. Bahkan sang hakim pun mengatakan, sungguh mulia. Sungguh mulia wahai ibunda, engkau mempunyai anak-anak yang mampu sekuat tenaga merebut hak asuhmu di tengah-tengah begitu banyak manusia yang menelantarkan orang tuanya. Hizan paham percis bahwasanya merawat orang tua adalah shortcut, pintu pintas, jalan pintas untuk bisa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ilmu kita tidak sehebat para asatid, para alim ulama, para habaib yang kalau berbicara Al-Quran mereka begitu fasih. Ketemu ayat ini mereka paham, ini asbabun nuzulnya ini. Kalau bicara tentang masalah hadis mereka paham, ini asbabul wurudnya ini. Tapi itu tidak menjadi soal. Kalaupun bahkan ibadah kita termasuk normal-normal saja, asal kita tidak lalai, tidak setekun para ahli ibadah yang tercatat dalam lembaran sejarah-sejarah syariat Islam. Tapi kalau kita pandai mengurus orang tua kita, itu lebih daripada cukup untuk menghantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Matan kedua dalam kitab Adabul Mufrad, hadisnya berbunyi, ridho Rabbi fi ridhol walid wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung bagaimana ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung bagaimana murkanya orang tua. Tidak terhitung saya mendapatkan curhatan dari para orang tua, Pak. Mereka yang di masa tuanya tinggal berdua dengan istrinya saja atau dengan pasangannya saja. Anaknya merantau, ada yang di luar negeri. Ya. Jujur, banyak orang tua curhat sama saya. Saya baru sadar. Di masa tuanya saya nggak butuh suksesnya anak-anak saya. Yang saya butuhkan kehangatan anak dan cucu saya. Saya pernah habis ngisi kajian ini, Pak. Di daerah Pahoman yang banyak orang kaya itu. Baru mungkin 2 langkah dari masjid, saya dicegat sama seorang bapak. Saya mau cerita, Ustadz, kemarin saya ngasih surprise sama anak saya. Dia pergi ke Jakarta ke rumah anaknya. Karena liburan, ini sebelum Covid. Nyampe sono kaget dia. Ternyata anaknya lagi packing. Rupanya anaknya pengen liburan ke Singapura. Jawaban anaknya ngeliat orang tuanya, papa ini loh kebiasaan loh, kalau datang ke Jakarta nggak ngasih tahu, katanya. Kami kan bingung kalau kayak gini. Kami udah mau berangkat sore nanti ke Singapura. Papa datang, masa mau di cancel, katanya. Ya sudahlah, papa sekalian lah ikut ke Singapura lah, katanya. Dialah tua, Pak. Sudah tua. Waduh, mau jalan-jalan ya nak? Nah, saya nggak usah diajak lah, kata dia. Saya bakal nyusahin kalian, saya kalau saya jalan-jalan sama kalian. Saya pun nanti bakal di hotel aja. Ya sudah, saya pulang lagi aja ke Lampung. Kata anak, ya jangan gitu ya Pak. Baru dia datang masa mau pulang lagi. Sudah gini aja lah.
Tunggu aja lah rumah di sini dulu sampai 3 hari, nanti kami pulang lagi katanya. Nanti pulang kami bawain oleh-oleh. Namanya orang tua sama anak walaupun sudah dikecewakan gitu, disuruh nunggu rumah pula. Iya baiklah. Ditunggunya Pak. Sedih dia. Ya Allah, anak saya nggak merindukan saya. Liburan harusnya datangnya ke saya, dia berlibur ke negeri orang. Kita tuh Pak lupa Pak. Kita lupa. Di balik kesuksesan kita, jangan pernah menyangka itu semua hanya hasil jerih payah kita. Salah satu faktor terbesar kesuksesan kita bisa jadi adalah karena doa orang tua kita. Orang tua ini 1 dari 3 kelompok manusia yang doanya nggak bakal disater sama Allah, nggak bakal dihijabi sama Allah, mustajab. Dakwatul walid ala waladihi. Doa orang tua sama anak itu bagus nyampe. Dan cuman manusia yang berkategori orang tua yang tanpa diminta senantiasa akan mendoakan orang tuanya, senantiasa akan mendoakan anaknya. Kita ini nggak diminta Pak. Anak kita nun jauh di sana Pak ya, punya kehidupan sendiri, diangkat tangan kita. Kita sholat malam. Ya Allah, jaga anak saya ya Allah. Jaga keluarganya di negeri rantauan ya Allah. Sukseskan kehidupannya ya Allah. Berikan penghasilan yang baik ya Allah. Dan kita kadang-kadang lupa dengan itu. Orang tua kita mungkin sudah meninggal, sudah dalam jangka waktu cukup lama meninggal orang tua kita. Dan Allah membalasnya bisa jadi sekarang. Nih karena kamu bersabar, orang tua kamu bersabar, saya balas nih. Sekarang anak kamu saya suksesan. Makanya kadang-kadang kita Pak hanya menyangka kesuksesan kita tuh hanya dari jalurnya kita. Disinilah kita lupa bahwasanya orang tua kita itu punya peranan yang besar. Ya. Maka saya cuma pengen memberitahu Pak dari sejarah singkat ini Pak ya. Siapa saja di antara kita, yang Allah kasih kesempatan orang tua kita hidup sampai pada masa tuanya, Allah itu berarti sayang sama kita Pak. Allah pengen kita masuk surga, maka jangan lalaikan orang tua tersebut. Rasul dalam sebuah forumnya beliau pernah mengatakan sama sahabat-sahabatnya, rugi ma'anfuh, summa rugi ma'anfuh, summa rugi ma'anfuh. Sahabat tuh bertanya Pak, man rugi ma'anfuh ya Rasulullah? Sungguh celaka, sungguh celaka, sungguh celaka. Ditanya, siapa yang sungguh celaka itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, yang celaka itu man adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahu falam yadkhulil jannah. Orang-orang yang mendapati orang tuanya salah satu atau kedua-duanya sampai pada masa tuanya tapi nggak bisa masuk surga, itu orang yang celaka. Dikasih orang tua sampai pada usia sepuh tapi nggak bisa masuk surga, celaka Pak anak itu Pak. Kalau ditanya, apa kamu udah mengurus orang tua? Enggak. Ngurus orang tua itu susah. Capek, sangat. Makan hati, iya. Ngabisin harta, betul. Tapi kan balasannya surga Pak. Kalau antum pengen beramal murah, meriah, dan mudah, balasannya kipas angin. Cukup jalan sehat 10 km dapat hadiah itu. Tapi kalau pengen dapatnya surga, yang Rasulullah pernah mengatakan kepada kita, kemah di surga yang paling miskin itu luasnya 60 mil. 60 mil itu kurang lebih 90 kilo. Mau punya rumah luasnya dari sini ke Kalianda, mau Pak? Rawat tuh orang tua.
Sadar dirilah kita. Ilmu cetek, ibadah biasa. Punya orang tua, masuklah ke surga Allah melalui pintu rumah orang tua tersebut. Dan itu jalan pintas. Jangan sia-siakan orang tua kita. Ya. Ngurus orang tua itu memang capek. Makanya saya heran. Orang tua punya anak lebih misalkan daripada 4. Ada 5 lah misalkan gitu ya. Orang tua memutuskan tinggal sama anak perempuan. Tinggal sama anak perempuan. Budayanya orang Indonesia. Anak tinggal sama perempuan. La haula wala quwata illa billah. Itu bukan rumah Anda. Itu rumah menantu Anda. Yang benar itu orang tua tinggal di rumah anak laki-laki. Cuman kasihannya anak laki-lakinya banyak yang takut sama istrinya. Mau ngasih orang tua aja takut benar ketahuan istrinya. Ketika Rasulullah mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu itu milik bapak kamu. Itu sabda Rasul kepada anak laki-laki. Makanya dalam syariat Islam, laki-laki itu warisannya 2, bukan 1. Li'anna rijal ya'udun nisa, karena rijal itu bakal menanggung ibunya. Kayak saya sampai kapanpun itu anak orang tua saya, Pak. Makanya banyak orang bilang punya anak perempuan, ya itu bukan modal. Yang modal itu punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan tuh keutamanya lebih besar. Membesarkan anak perempuan betul lebih besar daripada keutamaan mendidik anak laki-laki. Karena anak perempuan tuh kita didik, kita sayangi, kita nafkahi hanya untuk diberikan kepada laki-laki lain. Betul, Pak? Kalau istri saya sudah ngomong sama saya punya anak 4. 2 anak pertama saya perempuan. 1 sudah SMA, 1 SMP. Yang 2 laki masih kecil-kecil. 1 usianya 11 tahun, 1 usianya 5 tahun, Pak. Ya. Kalau istri saya ngomong, Umi sudah berusaha mengikhlaskan, mendidik anak-anak gadis. Anak-anak gadis saya semuanya di pondok pesantren, Pak. Biayanya mahal. Tapi sudah berusaha ikhlas, karena itulah keutamaan. Makanya Rasul sebutkan orang tua mana saja yang punya 2 orang anak perempuan, dididik sampai masa ijab kabulnya dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat Islam, itu anak perempuannya bisa menjadi tabir dari api neraka, penghalang dari api neraka. Yang modalnya anak laki-laki, maka anak laki-laki lah yang dibebankan merawat orang tuanya. Punya anak 5, milih 1, yang lain gembira, alhamdulillah. Abang saya mau tinggal sama orang tua saya. Saya kasih tahu, di antara 5 bersaudara ini, yang peluang masuk surganya paling cepat itu yang tinggal sama orang tuanya. Yang lain kan cuma pinter ngomong doang. Main ke rumah abangnya, di situ ada orang tuanya, ya Pak ya. Ngeluh si abangnya, woi bapak ibu begini, ya sabar aja lah bang. Nanti tiap bulan saya transfer buat apa? Bantu ngurus orang tua. Dia nggak tahu bagaimana capeknya hidup dengan orang tua. Betul, karena orang tua itu kan memang di surat Yasin disebutkan sama Allah, Pak. Banyak yang baca surat Yasin di sini. Pernah dengar nggak kalimat wa man nu'ammiru naqisu fi khalqi? Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kata Allah, kami kembalikan dia kepada awal penciptaan. Orang tua itu makin sepuh makin seperti anak-anak. Anak kecil makan kadang disuapin. Orang sudah sepuh kadang-kadang harus disuapin. Nah, anak-anak jalan kadang-kadang harus dituntun. Orang tua juga harus dituntun. Tapi perbedaannya kita punya 1001 alasan memaklumi tindak tanduk anak kita, tapi kita nggak punya satupun alasan untuk memaklumi tindak tanduk orang tua kita. Anak kita jajan, belum habis jajanan di tangan kanan minta jajan lagi. Udahlah namanya anak-anak, kasih lagi duitnya. Tapi orang tua telepon. Nak lagi di mana?
Lagi di perjalanan beliin martabak sih. Lah kemarin baru dikasih martabak, masa ini mau beli martabak lagi Pak katanya. Kita lagi kerja, ditelepon sama istri, bang anak kita sakit, tutup dagangan kita Pak. Pulang kita, bawa kita ke rumah, sakit anak kita. Ditelepon kita sama ibu kita, nak bapakmu sakit, ya bu panggil Grab aja dulu ya bu, anterin ke rumah sakit nanti saya nyusul. Yang saya ceritakan ini apakah realita, apakah saya sedang ngawang-ngawang? Apakah saya sedang bermimpi? Saya pernah bertamu Pak ke rumah seseorang. Lebih tepatnya diundang. Mewah sekali hidupnya Pak. Rumahnya mewah sekali Pak. Ya. Tiang depan rumahnya saya peluk itu gak nyampe-nyampe Pak. Saking besarnya Pak. Ya, begitu disuruh masuk duduk, gede amat di rumah. Insyaallah tabarakallah saya doakan beliau. Sudah ngobrol agak lama, saya ngomong begini, Pak rumah sebesar ini berapa orang penghuninya? Langsung terdiam beliau. Cuman saya, istri saya dan pembantu saya Ustaz. Diam dia. Saya hanya terdiam, gak mau melanjutkan pembicaraan tersebut. Saya tahu anaknya banyak. Anaknya sukses. Saya dibantu doa aja Ustaz. Mungkin salah saya juga. Saya yang dulu membesarkan mereka dengan nilai materi duniawi. Saya baru sadar sekarang. Salah saya mendidik mereka. Anak saya sukses-sukses. Tapi gak ada yang merhatiin saya. Suatu saat setelah kejadian itu saya membimbing jemaah. Saya lagi ada di pelataran Masjidil Haram di bawah Tower Zamzam. Saya bertemu dengan anak kandungnya. Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, Masya Allah, saya bilang, ketemu kita di sini. Iya. Apa kabar papa? Sehat Ustaz. Sini dulu, duduk dulu. Ustaz mau tanya. Kenapa kalian gak ada yang mau tinggal sama papa? Dan rumah papa begitu mewah. Nunduk tuh anak tuh Pak. Nggak adakah di antara kalian yang kasihan dengan papa kalian? Nunduk mereka Pak. Harta papa kamu itu banyak tapi nggak bernilai kalau tidak ada anaknya. Saya tuh bahkan pernah ditanya Pak. Ada nggak yang lebih tua ya dari beliau ya? Karena beliau orang Minang, saya manggilnya Pak Gae. Minang Pak, ya kan? Saya ini boleh nggak sih minta mati aja? Jangan Pak Gae, saya bilang. Haram minta kematian itu. Kematian itu perkara yang hak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tapi percuma hidup kayak gini nih. Kalau anak itu nggak ada yang mau peduli sama saya. Istrilah mati dah meninggal, tinggal sebatang kara. Nggak ada anak mau ngurus. Jangan. Kan ada saya, kita bisa ngobrol, saya bilang. Anak di mana? Anak di sini, anak di sini. Astagfirullah. Walaupun sodakoh kita bermiliar-miliar rupiah Pak. Walaupun jutaan rokaat yang sudah kita lakukan dalam sholat kita. Tidak terhitung berapa kali kita hatam Al-Quran. Tapi kalau kita menyakiti orang tua kita sehingga dia tidak ridho sama kita, surga itu jauh Pak, jauh. Ridho Rabbi fi ridhol walid, wa sakhatu Rabbi fi sakhatil walid. Saya tuh mandiin bapak saya itu sambil menangis Pak. Saya jaga, kata saya. Kemana-mana saya ngisi pengajian dia ikut, saya bilang. Sampai saya bilang, Mbak pergi kok nggak bilang-bilang sama saya. Sedih benar saya. Saya nggak tahu dia nih ridho apa enggak sama saya Pak. Di hari meninggalnya Idul Adha tahun 2016 yang lalu Pak. Beliau itu setelah sholat subuh ke masjid bareng dengan saya ngomong, Di saya ikut kamu nyembelih lagi ya. Ikutlah Mbak, gak apa-apa.
Saya kan nggak larang-larang Pak. Dia kemanapun saya ngisi pengajian dia minta ikut Pak. Ikutlah Pak, nggak apa-apa. Ya. Jam 10 saya masih ingat. Allah, kok saya nggak ngeliat orang tua saya. Saya nanya sama panitia kurban. Ada yang mau lihat bapak saya nggak? Pulang Ustadz. Tadi ngerasa nggak enak badan, diantar sama iparnya Ustadz. Pulang saya Pak ke lokasi. Saya lihat bapak saya ada. Udah ngobrol dengan tetangga-tetangganya. Idul Adha Pak. Saya balik lagi ke tempat kurban. Melanjutkan pekerjaan. Asar saya ditelepon. Katanya bapak saya kejang-kejang. Padahal lagi ngobrol sama istri saya di sampingnya. Lagi mainin anak saya nomor 4. Tiba-tiba kejang 1 menit. Meninggal begitu saja. Saya peluk semalaman karena gak bisa dimakamkan malam. Saya nangis tuh cuman satu penyesalan saya Pak. Bukan karena beliau meninggal. Saya belum dengar kalimat dari lisannya. Saya ridho sama kamu. Saya belum minta ridhonya beliau. Itu yang menjadi penyesalan sampai sekarang. Karena ridhonya orang tua itu tiket surga bagi kita. Saya jaga kemanapun sama saya. Mandi, waktu saya mandikan itu Pak. Saya sambil nangis, saya sambil ngomong. Saya bicara. Kenapa saya ditinggalin begini? Saya bilang, tanpa kalimat saya bilang. Karena saya tahu sebenarnya Pak. Sebagus apa sholat saya tahu. Bacaan Quran saya juga gak banyak-banyak amat. Saya kalau ngimam suara saya pun masih kalah merdu dengan imam yang tadi Pak. Andalan saya cuma satu Pak. Saya pengen bakti sama orang tua saya. Maka walaupun saya sudah sukses di Jawa Pak, saya ditelepon sama bapak saya. Berapa lama lagi kamu mau tinggal di sana? Kayak di Lampung gak ada umat katanya. Pulang sih nak, sudah tua kami nih. Allah takdirkan bapak saya itu cuma punya anak 2. 1 laki saya, 2 perempuan udah dibawa sama suaminya. Mikir saya Pak. Saya tinggalin jemaah sampai mereka ngomong sama saya. Kami ini salah apa Ustadz? Ditinggalin tiba-tiba kayak gini katanya. Kalau kami salah tolong Ustadz bilang. Kenapa Ustadz tinggalkan kami tiba-tiba? Kalian gak salah saya bilang. Tapi orang tua saya memerintahkan saya. Kalau ada titah dari orang tua, itu cuman kalah dengan perintah Allah dan Rasulnya Pak. Rasul tuh bahkan pernah berwasiat sama kita. Kalau kita belajarnya kitab Adabul Mufrad nanti ketemu. Wasiatnya Rasulullah kepada Abu Darda. Wasiat nomor 3-nya wa'ati walidaka. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Taati kedua orang tuamu. Kalau mereka nyuruh kamu keluarlah kamu dari dunia kamu, keluarlah kamu untuk taat kepada mereka. Saya walaupun sudah punya madrasah di Jawa, sudah jemaah saya sudah banyak, dipanggil orang tua pulanglah saya. Dan saya sudah ngebatin dalam hati saya. Kalau saya pulang ke Lampung jadi guru TPA lagi saya bilang. Tidak mungkin kemana-mana saya ngomong, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Ini Ustadz ya Pak, nanti kalau ada jadwal kosong tolong saya dipanggil. Enggak. Saya kalau kemana-mana ditanya, pekerjaannya apa Mas? Pedagang saya bilang. Saya dagang di Pasar Cimeng. Orang tua saya nyuruh saya pulang, pulanglah saya. Walaupun harus meninggalkan tanda kutip karir, mafi muskilah. Karena kalau kita meninggalkan sesuatu karena ketaatan kita kepada Allah, Allah akan mengganti kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka pesan saya nih Pak, khusus kepada antum yang masih muda nih, ya. Yang Allah kuasakan kepada antum masih punya orang tua komplit. Kalau saya kan tinggal separuh sekarang Pak. Ya, dijaga. Saya udah 2 masjid Pak yang minta saya untuk jadi khatib Idul Fitri. Saya bilang, ibu saya lagi sakit, jatuh tidak bisa jalan. Saya belum bisa memastikan saya bisa jadi khatib atau tidak, karena saya lebih memilih menjaga ibu saya. Ibu saya itu badannya besar Pak. Ya.
Makanya kemana-mana saya angkut lah sama saya gitu. Saya ngambil pelajaran dari bapak saya. Karena saya tahu amal saya ini dikit. Satu-satunya harapannya itu Pak sekarang Pak. Kalau dia ridho sama kita. Keluar omongannya. Saya ridho nak sama kamu. Surga bagi kita. Maka saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga kepada bapak-bapak yang hadir di sini semua. Yang masih punya orang tua. Ayolah tunjukkan baktinya. Pulang. Kalau antum tinggal di negeri rantau, jangan sampai antum berkumpul di rumah orang tua antum hanya ketika bendera kuning sudah berkibar. Beberapa bulan yang lalu ada sebuah keluarga dari Minang Pak. Ibunya ngambek di Lampung. Nggak mau minum obat lagi. Anaknya semua dipanggil semua. Sudah kumpul anaknya semua baru ibunya minta berobat. Manggil saya. Tolong kasih ceramah tentang masalah ini. Saya ngomong, jangan sampai kalian ini berkumpul di rumah ibu kalian ini hanya ketika bendera kuning sudah berkibar. Mereka semua nangis. Saya bingung, kenapa menangis? Karena ternyata setelah saya pulang, anak nomor 2-nya ngomong, itu sudah kejadian sama kami. Terakhir kali kami berkumpul, ketika bapak kami meninggal. Saya tanya, tahun berapa kalian berkumpul itu? Tahun 2006. La haula wala quwata. Udah 15 tahun yang lalu Pak. Pantes ibunya ngambek Pak. Dia yang melahirkan kita, tapi sudah sukses. Yang diingat sama anak laki-lakinya istri dan anaknya. Kita anak laki ini harus paham. Kalau ada orang yang lebih berhak terhadap kebaikan kita, lebih berhak bahkan daripada istri dan anak kita, orang itu namanya ibu dan bapak kita. Tapi kita kebalik. Kalau kita punya kabar berita gembira, orang yang pertama kali kita sampaikan berita tersebut adalah istri dan anak kita. Tapi kalau kita terkena musibah, yang kita telepon pertama kali adalah orang tua kita. Karena kita tahu orang tua kita pasti akan membantu kita minimal dengan doa. Dan doa orang tua itu pasti mustajab. Maka pegang erat-erat orang tua kita ini. Rangkul mereka, genggam tangannya, minta ridhonya sebelum dia mengakhiri napasnya. Masuk waktu isya ya? Oh belum. Ya. Udah mau rapat tadi saya dengar Pak. Ya. Insya Allah ada lain waktu ya Pak Haji ya. Nanti bisa kita sambung sama kita. Tapi inilah Pak, banyak orang memang keliru ya. Ngejar pintu surga jauh-jauh. Ngejar pintu surga itu sampai berkorban begitu luar biasa. Tapi mereka lalai, mereka lupa. Ada pintu surga di rumah mereka. Enggak salah Pak kita datang ke masjid, enggak salah. Enggak salah kita menuntut ilmu sampai ke negeri seberang juga enggak salah. Semuanya kan dalam rangka mencari ridho Allah. Tapi kalau itu kita lakukan sembari kita melupakan pintu surga yang paling tengah, malah surga itu jauh benar dari kita Pak. Sampai Rasul itu Pak, kalau bertaburan hadis tentang masalah birrul walidain itu, ya, kewajiban seseorang berjihad dan berhijrah itu hanya bisa gugur kalau mereka berbakti kepada kedua orang tua mereka. Jadi ada pemuda itu daftar jihad Pak ya. Ditanya sama Rasul, indakal walidain, kamu punya orang tua enggak? Punya. Kalau punya pulang. Rawat kedua orang tuamu ya, karena jihadmu terletak pada kedua orang tuamu. Kecuali dia bilang, sudah ada abang saya yang rawat berangkat. Tapi kalau nggak ada yang ngerawat, jihadnya anak terletak pada merawat kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga orang tua kita senantiasa meridhoi kita sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini dulu. Boleh ya? Boleh, silakan. Seandainya orang tua kita non muslim, ya.
Kalau orang tua kita non muslim, ya itu tidak akan berpengaruh apa-apa, Pak. Muslim ataupun non muslim, orang tua tetaplah orang tua. Maka tadi saya katakan, kalau Bapak jeli, ridho yang dimaksud ridho terkait akhlak kita, bukan keyakinan kita. Makanya walaupun kita muslim, orang tua kita non muslim, selagi kita mampu berbakti dengan akhlak dan perilaku kita, dan kemudian dia ridho, surga itu. Bukankah Allah memerintahkan kita berlaku baik kepada semua manusia? Betul? Tanpa membedakan mereka beriman atau tidak. Karena kalau beriman atau tidak, itu urusannya mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walaupun ada larangan mudik, kalau saya kekeh Pak, pulanglah Pak. Kalau punya orang tua di kampung halaman, pulang. Jangan sampai pulang hanya ketika bendera kuning sudah dikibarkan. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan berfaedah. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya beristighfar, astagfirullah. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.